Perkenalkan, saya Sulastri Mayana Sutio, CGP Angkatan 11 dari SD Swasta Bina Dharma, Kabupaten Labuan Batu. Di sini saya akan melakukan observasi dengan teman sejawat saya yaitu Pak Ari Sambani, SPD. Selamat pagi Pak Ari. Pak, gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik Bu. Ini sendiri apa kabarnya? Baik Pak, saya hari ini baik. Oke Pak Ari, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi kita, yaitu untuk mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira Pak Ari kegiatan supervisi nanti di kelas berapa? Saya rencana akan memakai kelas 5. Oke, kelas 5. Dan kapan kita akan melakukan supervisinya Pak Ari? Rencana Kamis ini Bu. Oke, kami akan coba dan dilaksanakan pada hari Kamis ya Pak ya. Insyaallah. Oke, saya mau bertanya Pak, tujuan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi ini apa? Tujuan saya nanti adalah saya ingin murid saya itu dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompoknya, mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik. Jadi bagian mana nanti Pak yang ingin saya amati? Yang menurut Bapak nanti pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi. Di mana siswa mampu berdiskusi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, berarti bagian aktifan siswa dalam berdiskusi ya Pak, itu yang saya amati. Baik Pak, dalam mengajar nanti Bapak ingin menggunakan strategi apa? Saya ingin menggunakan strategi yang membangun kemitraan antara saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Di mana dari pengalaman saya selama ini, sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkan sebabnya karena murid tersebut masuk salah. Berarti menggunakan strategi itu ya Pak, supaya anak itu tidak salah dalam berdiskusi. Jadi harapan Bapak setelah melakukan kegiatan ini apa? Harapan saya dalam kegiatan nanti murid itu bisa mendapatkan instruksi mereka bisa aktif dan mereka saya tadi aktif, bisa berkolaborasi, bisa mendapatkan manfaatnya, ucapannya, perkataannya tidak takut salah. Tapi supaya anak itu aktif ya Pak. Baik, saya rasa cukup Pak sampai di sini kegiatan praobservasi kita. Semoga nanti saat melakukan observasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan Bapak ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berhadir di sekolah kita ini untuk belajar seperti mana biasanya. Tidak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mendapat syafaat dengan jamin ya rabbal alamin. Baiklah, masih ingin kesepakatan kelas kita? Iya. Apa salah satunya? Apa?
Iya, sebelum belajar berdoa. Apalagi kira-kira? Sopan dan santun. Kalau bertanya, angkat tangannya ya, bagus. Baiklah, sebelum kita mulai, maka Tama pimpin doa. Tama pimpin doa Tama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan shalihan. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Halo. Hai. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Sekali lagi. Ini. Takbir. Allahu Akbar. Iya. Coba lihat semangatnya yang belajar ya. Semangat. Semangat kita. Semangat. Coba tanya, ada yang tidak sekolah? Siapa? Wahyu dan Putri tidak sekolah. Kemana? Ada suratnya? Ada izinnya dari sama wali kelas? Tidak ada. Tapi Wahyu dan Putri absen. Apa ya? Apa ya? Jadi, Bapak ingatkan sama kalian, ya itu adalah termasuk sikap apa? Tidak disiplin. Sebab kenapa? Tidak sekolah, tidak memberi surat, tidak memberi tamu. Itu adalah termasuk sikap tidak disiplin. Padahal di dalam kesepakatan kelas kita, di dalam pendidikan agama Islam, di dalam studi agama Islam, sudah kita buat kesepakatan kelas ya kan? Satu apa? Disiplin. Ya kan? Satu disiplin kan? Kalau gugur atau tidak bisa ke sekolah, maka harus kirim surat. Profil pelajar Pancasila. Baik, 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, betul kan semua yuk. Bella, nama semuanya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa pembelajaran kita pada hari ini? Ialah
Ya, pembagian selanjutnya adalah ketika kehidupan bumi telah berhenti. Ketika kehidupan bumi telah berhenti. Ketika bumi telah berhenti. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah meyakini adanya hari akhir dengan benar. Ya, yang kedua menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Ya, dengan tujuan pembelajaran siswa mampu menceritakan urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jazaa. Inilah yang akan kita pelajari. Jadi nanti setelah kita mempelajari materi ini, pembelajaran hari ini, jadi kalian dapat untuk bisa menceritakan tentang perjalanan hari akhir, bisa menceritakannya, bisa menggambarkannya, ya, paham tentang hari akhir. Baik, sebelum ke situ, maka Bapak tanya dulu. Kira-kira kalian sudah tahu nggak perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Kira-kira apa? Perjalanan kita kalau sudah mati kita apa? Coba merah. Iya, kalau kita mati kita langsung masuk kubur. Iya, yang merah jawabnya kalau kita sudah mati nanti perjalanan kita ke alam kubur. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Iya, setelah ke alam kubur kita akan masuk kepada alam akhirat. Sudah kita bahas semuanya ya. Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan, Yaumul Jazaa, Yaumul Mahsyar, semua nanti kita bahas. Coba satu lagi yang bertanya, apakah kalian setiap menghadapi setiap peristiwa di akhirat nanti siap? Siap? Dengan apa persiapannya? Ayo, tanya dengan persiapannya? Iya, kata pertama, dia siap nanti menghadapi kematian dengan catatan akan memperbanyak amal ibadah. Ya kan? Kalau memperbanyak amal ibadah. Ya kan? Iya. Jadi kita harus siap mati. Kalau nggak siap mati, nanti kita nggak tahu bagaimana kalau kita akan apa? Akan menghadapi hari akhirat, ya kan? Nah, kalau kita takut mati, kalau kita siap mati, berarti kita harus siap memperbanyak amal ibadah. Paham? Paham? Oke. Di sini Bapak akan tunjukkan sama kalian perjalanan tentang hari akhir. Ya. Saya akan menunjukkan tentang perjalanan hari akhir.
Oke, baik ya. Jadi sudah nampak videonya kan? Oke, nampak videonya. Apa kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah apa? Nama-nama lain hari dan nama-nama lain hari akhir. Nama-nama lain hari akhir setelah kematian, maka kita akan menjalani alam akhirat. Di alam akhirat itu ada yang namanya, ya, seperti tadi dia disebutkan dalam video tadi, yaitu ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, baru ada yaumul jaza. Jadi apa ini hari akhir? Ya, apa itu yaumul ba'ats? Apa itu yaumul mahsyar? Apa itu yaumul mizan? Apa itu yaumul hisab? Apa itu yaumul jaza? Baik, lihat apa ada apa ini? Ada gambar. Ya, ada gambar. Ada nama-nama lain hari akhir. Di sini ada namanya yaumul. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats ini adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah kita mengalami kematian, maka kita akan dikubur. Setelah dikubur, setelah terjadinya hari kiamat, ya, setelah terjadinya hari kiamat, maka kita masuk kepada yang pertama adalah hari yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Dibangkitkan dia di mana malaikat nanti meniupkan trompetnya untuk kita semua yang sudah mati, baik yang baru mati, baik yang sudah lama mati, maupun yang pertama kali mati di dalam dunia ini, semua bangkit dari kuburnya. Bangkit semua kubur dari kuburnya. Bangkit. Bermacam-macam lah bangkitnya. Yang baik bangkitnya pakai baju rapi, cantik, ganteng, ya kan, berwibawa. Kalau orang jahat, orang buruk, orang yang banyak dosanya, bagaimana? Orang yang banyak dosanya bagaimana? Maka macam-macam. Ada pendapat ulama banyak macamnya. Ada yang bangkit dalam keadaan kepalanya kepala hewan, tubuh manusia. Ada tubuh hewan, kepala manusia. Ada yang bangkit dalam keadaan bertelanjang. Ada lagi yang bangkit dalam keadaan macam-macam lah. Macam-macam. Jadi semua tergantung pada amal soleh atau amal perbuatan dia selama hidup. Baik, masa yang kedua, yaumul mahsyar. Apa ini yaumul mahsyar, Pak? Yaumul mahsyar ini adalah di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah kita tadi dibangkitkan dari alam kubur, maka semua manusia yang bangkit yang bermacam-macam tadi, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat yang paling luas untuk semua umat manusia yang sudah meninggal itu, yang sudah mati dalam hari-hari kiamat itu, semuanya dibangkitkan, dikumpulkan di situ. Digolongkanlah mana golongannya masing-masing, mana golongannya ini masing-masing, mana yang itu ini. Semua. Ya, ada yang apa tadi? Yang misalnya kepalanya manusia, tubuhnya tubuh hewan, satu golongan. Kumpul mereka. Gimana dikumpul? Ini namanya di
mahsyar. Apa namanya padang mahsyar? Di mana manusia dikumpulkan? Di padang mahsyar. Yang ketiga ada yaumul mizan. Apa ini Pak yaumul mizan? Yaumul mizan ini adalah yang mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Setelah dikumpulkan menghadap Allah, maka satu-satu lah. Satu-satu mereka ditimbang. Yang ditimbang mana banyak amalnya? Yang banyak amalnya lanjut. Yang tidak banyak amalnya belakang, mundur. Mundur. Ditimbang dulu, timbang. Yang mana banyak amalnya? Ayo, mana kira-kira ini? Ya kan? Si Haikal, mana kira-kira banyak amal banyak dosa ini Haikal? Nah, ketawa ya, senyum-senyum dia. Ya kan? Harus tahulah kita. Kenapa harus tahu kita itu? Bukan kita untuk sombong, tapi untuk kita mewaspadai ini timbangan yaumul mizan. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak dapat timbangan yang banyakan dosa. Ya Haikal. Ya Wisnu. Lanjut. Yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab adalah hari di mana amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab. Apa hisab? Hitung. Sama. Dari mulai balik, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya kan? Apalagi tidak pernah sedekah, ya kan? Pakaiannya tidak pernah tutup aurat. Ini sebenarnya dihitung. Oh, sedikit. Amal ibadahnya tidak ada, 0 sampai mati. Dari mulai balik sampai mati, amal ibadahnya 0. Ya kan? Baru Wisnu, ya kan? Melawan orang tua, durhaka, tidak pernah menolong orang tua, tidak ada untuk amal ibadahnya. Maka apa? Dihitung, tidak juga cukup. Maka banyakan dosa, ya kan? Gila, rajin sholat, ya kan? Taat sama orang tua, rajin ibadah, sedekahnya, nutup aurat, ya kan? Berarti dihitung-hitung mana banyakan? Banyak dosa, banyak pahala. Banyak pahala. Maka setelah dihitung, masuklah kepada yaumul jajah. Apa itu yaumul jajah? Yaumul jajah itu adalah hari di mana semua setelah dihitung, ditimbang, dikumpulkan, dibangkitkan, masuklah kepada hari pembalasan yang banyak amal ibadahnya. Mana? Surga. Yang buruk amal ibadahnya ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Oh, jadi siapa yang mau ke surga? Bapak itu mau ke surga. Mulai kalian. Bagaimana cara kita ke surga? Bagaimana? Mati aja. Mati belum tentu bisa ke surga. Harus banyak amal ibadah. Jangan melawan orang. Harus jangan tinggalkan banyak sedekah. Apa lagi? Ya kan? Bantu orang tua di rumah. Banyak belajar supaya kita bisa apa? Kita perhitungan kita banyak amal ibadah daripada dosa. Timbangan kita juga banyakan amal ibadah daripada dosa. Supaya kita dibalas Allah kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum masuk itu kan, sebelum masuk di hari-hari kiamat, di hari-hari macam-macam nama hari akhir,
kita akan menjalani yang namanya proses apa? Macam-macam kiamat. Kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil itu adalah kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Apa itu kiamat sugro? Kiamat yang contohnya seperti kematian, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, apa lagi? Tsunami dan lain-lain. Apa lagi Pak di sini? Banjir. Jadi yang mengakibatkan kematian kecil, mengakibatkan kematian perseorangan satu-satu. Jadi yang disebut namanya kiamat kecil. Ya. Ada namanya apa? Kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar yang mana apa? Yang mana hancurnya alam semesta ini hancur berantakan. Tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Ya, tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Maka semuanya hancur berantakan. Ya, oke, paham? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, Bapak akan memberikan tugas. Kelompok 1 tugasnya adalah merangkum hasil dari pengamatan video kita tadi. Ya, pengamatan video baru yang ke kelompok 2 membuat proyek gambar setelah mereka seperti membuat poster kejadian setelah hari akhir. Jadi kelompok 2 mengerjakan proses setelah hari akhir. Sedangkan yang ketiga membuat lagu atau nyanyian atau lirik lagu tentang macam-macam hari akhir. Bisa? Kelompok 1 membuat apa? Membuat rangkuman tentang pengamatan video yang sudah kita tonton tadi. Ya, dirangkum apa-apa aja yang tadi kita ketahui di sini tentang macam-macam hari akhir. Sedangkan yang kelompok 2 membuat proyek terjadi gambaran setelah hari kiamat, ya, setelah hari kiamat. Sedangkan kelompok 3 tugasnya adalah membuat nyanyian lirik untuk supaya kita gampang menghafal macam-macam hari akhir. Bisa dari mulai sekarang. Mari kita kerjakan. Silakan kerjakan. Ya, kalau sudah siap, mari kita presentasikan hasil proyeknya masing-masing. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Ini aja. Kelompok 1. Terus. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Skema juga juga yang kecil, contohnya skema ini kematian, kecelakaan, banjir bandang,
yang artinya kiamat besar. Kiamat kedua sebenarnya kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Guncangan yang memporak-porakkan seluruh alam semesta. Tanda-tanda kiamat kubra yang disebut munculnya dakha hewan ajaib yang dapat berbicara, dan munculnya Nabi Imam Mahdi, munculnya Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, matahari terbit dari arah barat. Dan selanjutnya sesudah kiamat adalah nama-nama lain dari hari kiamat, yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari di mana semua amal perbuatan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana kebangkitan dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan kepada mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia hidup dunia akan dihisab. 4. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Yang kelima, Yaumul Jaza adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Dan ini adalah semua tentang hari kiamat dan nama-nama lain dari hari kiamat. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat kamu satu. Tepuk tangan kelompok satu. Sekali lagi ya dulu. Beri tepuk tangan buat kelompok satu. Tepuk tangan kelompok satu. Oke, tunggu tangan dulu. Baik, inilah mereka membuat rangkuman tentang video yang kita tonton tadi, ya. Rangkuman yang kita tonton tadi dengan cara membuat seperti peta konsep, ya. Di sini ada macam-macam kiamat. Mereka berarti tadi merangkum tentang macam-macam kiamat dan nama-nama lain hari akhir. Oke, baik. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 3. Ayo. 3. Ya, 3. 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. Lawan kita Ayo kita nyanyikan sama-sama dengan lirik lagu apa? Baju baru alhamdulillah. Dengan nada ayo 1, 2, 3 ya. Ayo kawan kita menghafal nama lain hari kiamat agar kita memahaminya, agar iman bertambah kuat. Yaumul ba'ats kebangkitan, yaumul mahsyar berkumpulan, yaumul
yang sudah dibuat kelompok 3, mari kita yang menghafalkan Yaumul Ba'as, Yaumul Masad, Yaumul Mizan, hari perimbangan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Zada, hari pembalasan. Ya, setelah kita dibangkitkan, maka kita dikumpul. Setelah dikumpulkan setelah ditimbang setelah dihitung dibalas kemana? Ke kelompok 2 yang banyak amalnya surga, yang sedikit amalnya neraka. Ya, baiklah. Jadi kita sudah dapat mengetahui bagaimana macam-macam hari akhir, ya, baik untuk bagaimana cara menghafalnya, bagaimana kita menggambarkannya, bagaimana kita untuk merangkumnya, ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca surah Al-Fatihah dengan ta'awudz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sehat. Oke Pak, bagaimana tadi perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi setelah saya observasi begitu Pak? Alhamdulillah, Bu, perasaannya lega, bahagia dan puas, Bu, karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Oke, berarti proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan yang Bapak rencanakan, Pak? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan, Bu. Oke, saya mau tanya, hal-hal apa yang membuat Bapak merasa puas atau tidak puasnya dari kegiatan yang sudah Bapak laksanakan tadi? Menurut saya, yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid itu sudah menunjukkan progres signifikan yang sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Yang ingin dicapai yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid memang yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Contohnya seperti dia diam saja untuk menanggapi kelompok presentasi kelompok kawannya. Itulah sedikit. Oke, berarti memang anak itu kebanyakan sudah aktif ya Pak? Alhamdulillah Daripada tidak aktifnya ya Pak ya? Alhamdulillah sudah mulai banyak yang aktif. Oke, dari pengamatan Bapak, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Bapak? Menurut pengamatan saya, ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai. Meskipun ya seperti saya bilang tadi, Bu, ada beberapa yang belum
belum aktif untuk menunjukkan yang dia bisa gitu Bu. Oke. Jadi Pak, apa sih kesulitan Bapak selama proses pembelajaran tadi, kesulitan siswa Bapak gitu? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat belajar siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Oke, itu kesulitan siswanya Iya, Pak iya, ya. iya. Dia lebih membutuhkan alat peraga ya Pak ya. Iya. Oke, kalau saya mau tanya kesulitan Bapak apa? Kalau saya, kesulitan saya yaitu dalam menyusun modul ajar atau RPP kan Bu, yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikan gitu. Oke, berarti penyusunan RPP ya Pak, Iya. sesuai dengan karakteristik dan minat siswa itu ya Pak ya. Oke Pak, jadi kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk menjadi alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak sebut tadi? Mungkin saya akan belajar dengan teman-teman guru kita yang senior atau guru lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP atau RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman saya belajar siswa saya lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajar ini. Oke, berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat atau teman guru ya Pak ya. Oke, saya mau bertanya lagi, hal-hal apa saja yang Bapak dapatkan dari kegiatan tadi Pak? Saya mendapatkan banyak hal, di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman, sesuai yang diharapkan. Selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Oke. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, terutama seperti saya bilang tadi, kekurangan dalam sumber RPP yang mungkin berdiferensiasi atau menetapkan bagian-bagian mana yang dimiliki oleh siswa. Oke. Baik Pak, saya rasa cukup sampai di sini ya Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan kedepannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya. Selamat siang Pak Ari. Siang Bu.